Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Dari Septi Effendi dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12 dengan materi Sejarah Indonesia pada masa era reformasi. Oke, kita mulai saja ya. Oke, sebelum kita memulai mengenai pembahasan sejarah Indonesia pada masa reformasi, kita harus tahu dulu pembagian atau periodisasi sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Periode pertama diawali dari tahun 1945 sampai dengan 1966, itu dikenal dengan periode Orde Lama, di mana periode ini adalah salah satu periode paling sulit karena periode yang melibatkan konflik antara Indonesia dan juga Belanda, dan juga banyak sekali disintegrasi atau perpecahan yang terjadi di dalam bangsa Indonesia. Presiden yang berkuasa pada periode ini adalah Insinyur Soekarno. Meskipun di sela-sela kepemimpinannya ada dua orang presiden yang tidak banyak dibahas gitu ya di beberapa tempat, yaitu Syafruddin Prawiranegara sebagai presiden PDRI ketika Soekarno ditangkap oleh Belanda pada saat agresi militer Belanda kedua, dan juga Mr. Asaat yaitu presiden Republik Indonesia ketika Indonesia waktu itu berubah menjadi Republik Indonesia Serikat, sedangkan Soekarno waktu itu menjadi presiden RIS. Oke, periode berikutnya adalah pada tahun 1966 sampai 1998, yaitu periode yang baru saja berakhir kita bahas ya, yaitu tentang periode Orde Baru. Itu sebuah periode yang terjadi setelah munculnya Super Semar sampai endingnya adalah ketika kerusuhan tahun 1998 yang diakibatkan oleh adanya krisis moneter berkepanjangan. Presiden yang berkuasa pada periode ini hanya satu orang, yaitu Presiden Soeharto. Oke, periode berikutnya yaitu periode yang akan kita bahas hari ini, yaitu adalah periode tahun 1998 sampai dengan hari ini, karena hari ini kita masih ada di periode reformasi. Oke. Nah, di orde reformasi ini banyak sekali presiden yang memimpin dan masa jabatannya tidak terlalu lama. Pertama ada Baharudin Yusuf Habibie, kemudian ada Abdurrahman Wahid, kemudian ada juga Megawati Soekarno Putri, ada Susilo Bambang Yudhoyono, dan presiden kita saat ini yaitu Insinyur Joko Widodo. Meskipun kita nggak akan bahas ya tentang Joko Widodo karena Joko Widodo masih menjabat saat ini. Oke, kita langsung mulai saja pembahasan kita mengenai Orde Reformasi atau sebuah periode di dalam sejarah Indonesia ketika kita berhasil menumbangkan Orde Baru yang bersifat sangat sangat tertutup. Kita sulit untuk berpendapat. Kita akhirnya masuk ke dalam sebuah periode yang lebih bebas, yaitu periode reformasi. Oke, kita mulai dengan presiden kita yang pertama di era reformasi, ada Baharudin Yusuf Habibie. Dia sebenarnya adalah anggota dari golongan karya. Sebelum menjadi presiden, dia adalah seorang wakil presiden dari Presiden Soeharto. Ketika terjadi kerusuhan, ketika Soeharto turun dari jabatannya, Habibie lah yang mengambil alih jabatan presiden. Kemudian ada Abdurrahman Wahid, seorang keturunan kiai berasal dari Jawa Timur, tepatnya dari pesantren Tebu Ireng. Dia adalah keturunan langsung dari pendiri Nahdlatul Ulama yaitu Hasyim Asy'ari. Dia berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa, partai peringkat kedua yang ikut dalam pemilu tahun 1998. Dan dia berhasil jadi presiden setelah memenangkan pemungutan suara di MPR, ya. Oke, berikutnya ada Megawati Soekarno Putri, anak dari proklamator kita yaitu Insinyur Soekarno ya. Nah, Megawati Soekarno Putri ini adalah presiden pertama wanita dari Indonesia. Dia berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dia sebelum menjabat sebagai presiden, dia adalah wakil presiden ketika Gus Dur dimakzulkan atau dijatuhkan oleh MPR, maka Megawati lah yang menggantikan posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Oke, kemudian Susilo Bambang Yudhoyono atau yang lebih kita kenal dengan SBY, dia adalah presiden pertama di Indonesia yang terpilih langsung oleh rakyat. Karena pada tahun 2004
pada saat pertama kali dia terpilih, dia dipilih langsung oleh rakyat. Dia berasal dari sebuah partai yang dia dirikan sendiri dan dia ketuai sendiri, yaitu Partai Demokrat. Dan yang terakhir adalah presiden kita saat ini, yaitu Joko Widodo, seorang yang biasa saja, bukan golongan bangsawan, bukan juga golongan elit di Indonesia. Seseorang yang mungkin mengejutkan banyak pihak karena dia tidak sama sekali ada di lingkaran kekuasaan, bahkan sejak era Orde Lama. Dia juga berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, namun dia bukan ketua umumnya, melainkan hanya kader dari PDI Perjuangan. Tapi nggak akan kita bahas ya Jokowi ya. Oke, kita akan mulai. Yang pertama yaitu Baharudin Yusuf Habibie, yang memerintah sejak 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999. Oke. Baharudin Yusuf Habibie ini terkenal sebagai seorang teknokrat atau orang yang sebenarnya tidak berkecimpung di dunia politik. Tapi dia ini adalah seorang ilmuwan yang bahkan dia ini adalah orang pertama di Indonesia yang mampu membuat pesawat terbang. Nah, ini adalah gambar ketika pidato pengunduran diri dari Soeharto ketika dia mengundurkan diri dari jabatan Presiden Indonesia dan langsung kemudian menunjuk Baharudin Yusuf Habibie sebagai penggantinya. Nah, ini adalah foto yang memperlihatkan mengenai pelantikan dari Baharudin Yusuf Habibie. Mungkin dialah satu-satunya presiden di Indonesia yang dilantik tidak di gedung MPR ya. Karena memang gedung MPR dan DPR waktu itu masih diduduki oleh para mahasiswa. Dia dilantik di Istana Negara. Oke, sesaat setelah dia diangkat menjadi seorang presiden, dia pun membentuk sebuah kabinet yang bernama Kabinet Reformasi Pembangunan. Oke, kita mulai dari kebijakan politik yang digunakan oleh Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih dikenal dengan Pak Habibie, gitu ya. Oke, yang pertama yang dia lakukan adalah menerapkan otonomi daerah. Seperti kita ketahui, Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru, ini sangat sentralistik gitu ya, dimana Indonesia waktu itu sangat ketergantungan dengan Pulau Jawa, terutama di wilayah sekitaran DKI Jakarta. Makanya ketika dia memerintah, dia menginginkan agar daerah-daerah itu mampu memerintah dirinya masing-masing dan nanti manfaatnya juga akan dirasakan oleh daerah itu sendiri. Kemudian dia pun membuat sebuah gebrakan yang merupakan salah satu tuntutan dari reformasi, di mana adanya keterbukaan di bidang politik. Habibie akhirnya mengubah undang-undang dan akhirnya dia mulai menerapkan kembali sistem multipartai yang selama ini sudah ditinggalkan pada masa Orde Baru, di mana pada masa Orde Baru partai itu cuma 3. Dan di era Habibie dimulailah kembali partai yang jumlahnya sangat banyak. Berikutnya, kebijakan politik berikutnya adalah Habibie kemudian membuat sebuah undang-undang yang menjamin kebebasan pers. Hal ini dikarenakan pada zaman Orde Baru, pers sangat dikekang, di mana jika mereka membuat sebuah berita yang negatif tentang pemerintahan, maka media tersebut pasti akan segera ditutup ataupun dibredel oleh pemerintah. Yang berikutnya, pada masa Habibie juga dilakukan sebuah amandemen Undang-Undang Dasar, di mana amandemen tersebut nantinya bermuara kepada pembatasan masa jabatan presiden yang awalnya tidak dibatasi, sehingga Soeharto bisa terpilih berkali-kali sampai dengan 32 tahun. Saat ini pada masa Baharudin Yusuf Habibie, akhirnya masa jabatan presiden dibatasi hanya 2 periode saja, dan setiap periode hanya terdiri dari 5 tahun. Nah, ada satu lagi kebijakan politik dari Baharudin Yusuf Habibie, dan bahkan mungkin nanti ini akan menjadi sisi yang membuat pemerintahan Habibie menjadi negatif gitu ya, yaitu referendum Timor Timur, salah satu provinsi di Indonesia yang sebenarnya baru bergabung sekitar tahun 1976 lewat Operasi Seroja. Memang dari awal Timor Timur ini tidak masuk ya ke dalam target Indonesia untuk dimasukkan ke dalam wilayah NKRI. Tapi pada masa Orde Baru, Timor Timur ini akhirnya dimasukkan ke dalam wilayah NKRI meskipun mendapat kecaman dari dunia internasional.
Nah, pada masa Habibie, keinginan rakyat Timor Timur untuk memerdekakan diri kemudian didengar oleh Habibie, karena menurut Habibie, jika hal ini terus terjadi, maka hal-hal yang dilakukan di Timor Timur ini nanti akan menginspirasi daerah lain untuk terus memberontak kepada pemerintah Republik Indonesia. Dan Habibie pun menganggap bahwa Timor Timur ini seperti duri dalam daging di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kita amputasi saja, jangan sampai Timor Timur ini nanti malah menjadi masalah dan Indonesia dianggap melanggar HAM dari dunia internasional. Nah, hasilnya dapat ditebak ya. Referendum yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie ternyata lebih dari 78% rakyat Timor Timur memilih untuk merdeka. Nah, tepatnya pada tanggal 19 Oktober 1999, Timor Timur akhirnya resmi menjadi negara merdeka dan berganti nama menjadi Timor Leste. Oke, kebijakan berikutnya dari pemerintahan Baharudin Yusuf Habibie yaitu mengenai hak asasi manusia. Pada masa Habibie, dia memberikan banyak sekali amnesti dan juga abolisi kepada tahanan-tahanan politik yang mereka ditangkap pada masa pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru ini memang terkenal punya sifat yang sangat keras gitu ya. Ketika ada mereka-mereka yang tidak setuju kemudian mengajukan protes, pasti mereka ditangkap. Nah, salah satu yang dibebaskan pada masa pemerintahannya Habibie adalah Sri Bintang Pamungkas, yaitu tokoh yang sangat keras menentang kebijakan-kebijakan dari Presiden Soeharto. Nah, kebijakan HAM berikutnya yaitu Habibie berusaha menghilangkan sentimen ras, etnik dan juga agama, terutama apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita etnis Tionghoa, di mana etnis Tionghoa dulu itu dibedakan dari warga negara yang lain, di mana ketika mereka ingin mendapatkan surat atau kartu tanda penduduk, mereka harus mendapatkan SBKRI. Oke, nanti kalian bisa cari sendiri ya. Nah, semenjak zamannya Habibie, peraturan tersebut dihilangkan. Dan menurut Habibie bahwa etnis apapun di Indonesia itu sama saja, tidak boleh dibeda-bedakan. Oke, kemudian kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie yaitu dengan memperkuat nilai tukar rupiah, di mana pada saat pemerintahan Orde Baru, terutama pada bulan Mei tahun 1998, dolar itu sudah sampai 16.000. Pada masa pemerintahannya Habibie ini bisa diturunkan sampai dengan 6.700. Dan ini sebuah keberhasilan bagi pemerintahannya Habibie. Selain itu juga dia berhasil menurunkan laju inflasi, dan juga Habibie ini punya kebijakan untuk mendistribusikan bahan pokok ke seluruh Indonesia. Jadi jangan sampai Pulau Jawa semuanya terpenuhi, tapi di luar Jawa mereka semua kelaparan. Oke, akhir pemerintahan Habibie ini cukup singkat ya, karena Habibie ini hanya memerintah 1 tahun 5 bulan. Nah, tepatnya pada tanggal 14 Oktober 1999, diadakanlah sebuah sidang umum atau sidang istimewa MPR yang dipimpin oleh Ketua MPR yaitu Amin Rais, di mana di dalam sidang tersebut disimpulkan bahwa pidato pertanggungjawaban Pak Habibie ini ditolak, terutama soal Timor Timur, karena dianggap Habibie telah gagal untuk mencegah terjadinya perpecahan di dalam bangsa Indonesia. Dan semenjak saat itu Habibie pun mengundurkan diri sebagai seorang Presiden Republik Indonesia, sehingga diadakan pemilu. Setelah diadakan pemilu, kemudian pada tanggal 20 Oktober tahun 1999, MPR mengadakan pemilihan untuk calon presiden berikutnya. Terdapat 3 calon, ada Yusril Ihza Mahendra, kemudian ada Abdurrahman Wahid, kemudian ada Megawati Soekarno Putri. Nah, saat itu pemenang pemilu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan milik Megawati. Tapi sayangnya di MPR ketika terjadi pemungutan suara, yang menjadi pemenangnya adalah Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, sehingga nanti Gus Dur inilah yang berhak menggantikan atau meneruskan tongkat estafet sebagai presiden setelah Baharudin Yusuf Habibie. Oke, kita masuk ke presiden berikutnya yaitu Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal sebagai Gus Dur.
Oke, ini adalah salah seorang presiden yang paling jenaka ya. Dia ini sukanya bercanda, bahkan tapi di dalam candaannya tersebut terdapat filosofi-filosofi yang mendalam. Dia memerintah dari tanggal 20 Oktober 1999 sampai dengan 23 Juli 2001 gitu ya. Hampir 2 tahun kurang ya. Nah, sesaat setelah terpilihnya menjadi presiden, Gus Dur ini membentuk suatu kabinet yang bernama Kabinet Persatuan Nasional, di mana kebijakan hukum dan birokrasi. Kita akan lihat apa sih sebenarnya kebijakan dari Abdurrahman Wahid ini. Nah, yang pertama dia lakukan adalah membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, karena menurut Gus Dur, dua departemen ini sangat tidak diperlukan dan memboroskan anggaran negara. Kemudian Gus Dur membentuk Departemen Eksplorasi Laut atau yang kita kenal sekarang sebagai Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena menurut Gus Dur, Indonesia ini punya potensi yang besar dari lautan dan itu belum dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid juga dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, di mana ini merupakan amanat dari reformasi Indonesia yang nanti amandemen ini akan terus dilakukan sampai masa pemerintahannya Megawati Soekarno Putri. Nah, pada zamannya Gus Dur, dia melakukan pemisahan antara TNI Polri yang sebelumnya dikenal sebagai ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, kemudian dipisahkan menjadi TNI dan Polri sampai saat ini. Menurut Gus Dur, pemisahan ini terjadi karena menurut Gus Dur agar institusi-institusi ini bisa fokus ke dalam urusannya masing-masing. TNI kepada urusan pertahanan dan Polri ke dalam urusan keamanan dalam negeri. Oke, kemudian Gus Dur pun menjalankan amanat dari reformasi, yaitu menyelesaikan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi pada masa Orde Baru, yang disasar tentu saja mantan Presiden Soeharto, di mana Soeharto diduga dia ini melakukan korupsi terhadap beberapa yayasan-yayasan yang dia pimpin dan uangnya adalah dari uang negara, dan Soeharto pun akhirnya ditetapkan sebagai terdakwa. Oke, kemudian kebijakan berikutnya adalah kebijakan yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Nah, Gus Dur ini adalah salah seorang yang bisa disebut sebagai bapak pluralistik Indonesia ya, karena memang dia sangat menghargai yang namanya perbedaan. Makanya dia tidak suka ketika bangsa Indonesia ini melakukan diskriminasi terhadap kaum minoritas. Dimana pada saat itu Gus Dur akhirnya mengakui agama keenam di Indonesia, yaitu agama Konghucu, ini sebagai agama negara di Indonesia. Kemudian Gus Dur pun menetapkan Hari Raya Imlek atau Tahun Baru Imlek ini sebagai hari libur nasional, dan juga larangan yang sebelumnya muncul pada masa pemerintahan Orde Baru bagi warga etnis Tionghoa untuk memperlihatkan kebudayaannya atau memperagakan kebudayaannya dihapuskan pada era Gus Dur. Makanya Gus Dur dikenal juga sebagai Bapak Tionghoa Indonesia, karena memang Gus Dur ini adalah orang yang pertama kali dan kemudian menghilangkan stigma negatif tentang etnis Tionghoa yang ada di Indonesia yang dibangun sejak zaman Orde Baru. Kemudian selain etnis Tionghoa, Gus Dur pun memberikan sebuah gebrakan di mana Gus Dur waktu itu bilang orang Papua ini selalu ingin memberontak dan orang Papua ingin selalu memisahkan diri dari Indonesia. Nah, waktu itu Papua dari zaman pertama kali direbut oleh Republik Indonesia sampai dengan berakhirnya era Orde Baru, nama Papua itu adalah Irian. Dan Irian ini bukanlah nama asli dari pulau tersebut, tapi merupakan sebuah akronim yang kepanjangannya adalah Ikut Republik Indonesia Anti Netherlands, yang kemudian dikasih nama Irian Jaya. Nah, menurut Gus Dur, ini bukanlah nama asli mereka. Nah, Gus Dur ini ingin memberikan kesempatan kepada orang-orang Papua untuk memiliki nama pulaunya sebagai mana yang mereka inginkan. Dan semenjak saat itu diizinkanlah
nama Irian Jaya ini diganti kembali menjadi nama Papua. Bahkan bukan hanya itu saja, Gus Dur pun mengizinkan pengibaran bendera bintang kejora yang sering dianggap sebagai bendera lambang dari OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Alasan Gus Dur sederhana, menurut Gus Dur, biarkan saja semua orang punya bendera katanya. PSSI juga punya bendera. Anggap saja bendera bintang kejora itu adalah suatu pertunjukan kebudayaan. Selagi bintang kejora itu ada di bawah bendera merah putih posisinya, ya nggak apa-apa toh, gitu katanya, kata Gus Dur sambil dia berseloroh gitu ya, karena Gus Dur ini senangnya sambil bercanda. Oke, akhir pemerintahan Gus Dur yang berjalan kurang dari 2 tahun ini dikarenakan banyaknya ide-ide kontroversial sebenarnya dari Gus Dur yang ingin dia lakukan. Itu yang pertama, ada ide pencabutan TAP MPR tahun nomor 25 tahun 1966, yaitu tentang pelarangan organisasi PKI dan juga pelarangan ideologi Marxisme, Leninisme, Maoisme, dan juga organisasi-organisasi kiri lainnya. Menurut Gus Dur, tidak ada gunanya katanya melarang tersebarnya suatu ideologi, karena ideologi itu adanya di dalam pikiran. Bisa saja organisasinya dilarang, tapi pikiran-pikiran orang tentang komunisme itu pasti tetap ada. Makanya percuma katanya dilarang. Makanya Gus Dur ingin mencabut ketetapan MPRS tersebut, tapi itu malah jadi masalah buat dirinya. Yang berikutnya yaitu ide untuk bekerja sama dengan Israel. Nah, ini juga ide yang sebenarnya tidak populer di Indonesia, karena memang Indonesia terkenal selalu berada di pihak Palestina. Nah, Gus Dur waktu itu punya ide, kita harus membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, ini memicu banyak sekali protes, khususnya dari umat Islam, karena menganggap kalau kita berteman dengan Israel berarti kita telah mengkhianati Palestina. Namun Gus Dur punya pendapat lain. Kata Gus Dur, kita berdiplomasi dengan Israel sama saja kita sedang membantu Palestina katanya. Karena menurut Gus Dur, jika kita berteman dengan Israel maka kita bisa meminta agar Israel berhenti untuk menjajah Palestina gitu ya. Tapi keinginannya tersebut tidak pernah terwujud. Bahkan sampai saat ini Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, selain itu juga dia mengangkat Kapolri tanpa persetujuan DPR. Ini pun akhirnya nanti memperuncing konflik dengan lembaga dewan tersebut ya. Nah, puncaknya nanti Gus Dur ini terkena kasus Bulo Gate dan juga kasus Brunei Gate, di mana yang pertama Bulo Gate ini adalah dana untuk kesejahteraan karyawan katanya dikorupsi, kemudian dana hadiah dari Sultan Hasan Al-Bolkiah dari Brunei juga dikorupsi. Nah, pada saat itu DPR langsung membuat panitia khusus untuk menyelidiki kasus ini. Kemudian mengirimkan sebuah memorandum terhadap Presiden dan mengingatkan Presiden Gus Dur bahwa dia telah melanggar undang-undang. Namun hasil penelitian dari pansus tersebut, penyelidikannya, itu menyebutkan bahwa Gus Dur ini tidak terbukti terlibat. Nah, terjadilah perselisihan antara Presiden dan DPR. Jadi di sini mulai terlihat, kata Gus Dur, ini kayaknya DPR memang punya niatan buat nurunin saya, bukan karena ada kasus Bulo Gate ataupun Brunei Gate itu gitu ya. Karena memang penyelidikan sudah mengatakan saya tidak terlibat, tapi kenapa DPR masih tetap ingin mengadakan sidang istimewa katanya. Nah, pada tanggal 21 Juli 2001 diadakanlah sidang istimewa oleh DPR yang membicarakan tentang pemakzulan atau penurunan Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia. Lagi-lagi tokoh di baliknya adalah Amin Rais, yang nanti dia ini adalah seorang yang menjadi ketua MPR. Pada tanggal 22 Juli tahun 2001, Gus Dur semakin terdesak karena dia sudah mulai tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan menteri-menterinya dan juga dengan DPR dan juga MPR. Dia berniat melakukan atau mengeluarkan sebuah dekret yang isinya adalah membekukan MPR dan DPR, kemudian mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan membekukan Partai Golkar. Niatnya dia ingin mengeluarkan dekret seperti yang dilakukan oleh Soekarno, tapi sayangnya dekret tersebut tidak didengar oleh TNI, Polri, dan juga para pejabat-pejabat lainnya. Sehingga akhirnya
ini menjadi blunder untuk Gus Dur yang menyebabkan sidang istimewa akhirnya dilakukan oleh MPR, di mana Gus Dur pada saat itu tidak datang dan tidak mau berpidato untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atau melaporkan apa yang dilakukan selama pemerintahannya. Akhirnya MPR pun memberhentikan Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan berikutnya, presiden yang akan melanjutkan adalah wakil dari Presiden Gus Dur, yaitu Megawati Soekarno Putri. Oke, kita masuk ke Megawati Soekarno Putri. Ini adalah presiden perempuan pertama di Indonesia ya. Megawati ini bukan orang baru di dalam perpolitikan Indonesia, karena memang Megawati ini adalah putri dari proklamator kita, yaitu Presiden Soekarno. Beliau memerintah dari 23 Juli 2001 sampai dengan 20 Oktober 2004. Jadi kurang lebih 3,5 tahun ya beliau memimpin. Nah, ini adalah gambar beliau ketika dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, ini Amin Rais sebagai Ketua MPR. Ini presidennya. Dan ini wakil presidennya, yaitu Hamzahas. Nah, beliau akhirnya membuat sebuah kabinet, membentuk kabinet yang dinamakan Kabinet Gotong Royong, yang namanya mungkin mirip dengan kabinet yang pernah dibuat pada masa pemerintahan Soekarno ya, mungkin karena memang beliau terinspirasi dari ayahnya sendiri. Ada 5 agenda utama pada pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Yang pertama, dia ingin menghapus KKN dari praktik-praktik yang ada di pemerintahan Indonesia. Yang berikutnya adalah menyelamatkan rakyat dari krisis moneter berkepanjangan. Kemudian yang ketiga, meneruskan pembangunan politik yang stabil ya, karena dia menginginkan politiknya itu politik yang benar, bukan politik seperti yang dikembangkan pada zaman Orde Baru. Nah, pada saat itu juga fokus berikutnya adalah menegakkan atau mempertahankan supremasi hukum. Jangan sampai hukum ini bisa dibeli oleh orang-orang tertentu. Dan yang kelima, itu menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif, karena memang setelah jatuhnya Orde Baru, Indonesia jatuh ke dalam konflik yang sangat luas di berbagai daerah. Oke, yang pertama, kebijakan hukum dan birokrasi. Seperti biasa, dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang berikutnya, menempatkan kehakiman sebagai lembaga independen. Untuk pertama kalinya lembaga kehakiman itu menjadi lembaga independen dan tidak ada di bawah presiden. Nah, yang penting juga pada masa Megawati ini dengan dibentuknya KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dibentuk khusus untuk memberantas korupsi di Indonesia. Yang berikutnya, membentuk Mahkamah Konstitusi untuk istilahnya kalau zaman sekarang tuh kalau kita ingin menggugat suatu undang-undang, kita datangnya ke Mahkamah Konstitusi. Itu dibikin pada zaman Megawati Soekarno Putri. Kemudian pada masa pemerintahannya beliau pun dilakukan yang namanya desentralisasi dan juga otonomi khusus untuk beberapa daerah, terutama di Papua dan juga di Aceh, yaitu daerah-daerah yang memang rawan dengan konflik dan separatisme. Kemudian diadakan juga undang-undang pemilu, di mana nanti ada juga pemilu yang langsung dipilih oleh rakyat, dan pemilihan presiden tidak lagi dipilih oleh MPR. Itu pertama kali dilakukan pada zaman Megawati Soekarno Putri. Nah, kemudian dia juga meresmikan undang-undang mengenai kedudukan lembaga, yaitu DPR, DPD, DPRD, kemudian Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan lain-lain. Kemudian kita lihat bagaimana kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Yang pertama adalah mengenai kebijakan utang negara. Seperti diketahui, setelah kita lepas dari era Orde Baru, Indonesia memiliki hutang yang sangat banyak. Dan waktu itu pada masa pemerintahannya Megawati ini udah jatuh tempo. Makanya pada suatu pertemuan yang dikenal dengan Paris Club 3 pada tahun 2022, direncanakan adanya reschedule atau penundaan pembayaran hutang, dan ini ternyata berhasil, sehingga Indonesia tidak harus membayar hutang pada saat itu juga, karena memang negara waktu itu masih belum stabil dari segi ekonomi. Kemudian setelah itu Megawati membuat suatu gebrakan yang mengagetkan, karena dia memutuskan kerjasama dengan
IMF. Jadi berhenti buat bekerja sama karena menurut Megawati IMF itu tidak ubahnya seperti lembaga kreditur yang malah mengikat kita dalam hutang-hutang yang sangat besar. Nah, ada satu lagi kebijakan ekonomi dari Presiden Megawati, yaitu privatisasi BUMN, yaitu menjual BUMN yang awalnya milik negara itu kepada pengusaha-pengusaha ataupun orang-orang pribadi. Nah, salah satu yang paling terkenal dan ini menjadi salah satu titik yang melemahkan pemerintahannya itu adalah penjualan dari Indosat yang kemudian nanti dibeli oleh STT Telekom dari Singapura. Dan ini juga nanti yang banyak dibahas ya. Kalau setiap pemilu pasti yang diomongin kesalahannya Megawati itu seperti itu. Nah, nilai tukar pada masa pemerintahan Megawati itu sekitar 8.500 rupiah per dolar Amerika Serikat ya. Nah, pada masa pemerintahannya juga dicapai swasembada beras pada tahun 2002 sehingga Megawati ini mengeluarkan suatu undang-undang yang melarang adanya impor beras dari luar ke Indonesia. Dan kebijakan kedaulatan. Nah, pada masa Megawati Soekarno Putri beliau ini dihadapkan oleh banyak sekali masalah, terutama di wilayah ujung barat Indonesia. Di Aceh ada gerakan Aceh Merdeka. Kemudian di wilayah ujung timur Indonesia ada OPM atau Organisasi Papua Merdeka yang sama-sama ingin memisahkan diri dari Indonesia. Nah, beliau memberikan solusi dengan cara memberlakukan otonomi khusus dan kemudian biasanya 70 itu untuk pusat, 30 untuk daerah, dibalikin khusus untuk Papua dan Aceh, ini 70 untuk daerah, 30 untuk pusat penghasilannya. Nah, diharapkan ini bisa sedikit menghentikan dari pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan. Nah, selain itu juga Indonesia memiliki masalah juga dengan luar negeri, yaitu dengan tetangga kita, negeri jiran Malaysia gitu ya. Pada masa pemerintahan Megawati kita kehilangan dua yang paling luar di sebelah timur Pulau Kalimantan, yaitu Pulau Sipadan dan Ligitan. Nah, Pulau Sipadan dan Ligitan ini diklaim oleh Malaysia sebagai milik mereka. Dan akhirnya masalah ini kemudian dibawa ke Mahkamah Internasional PBB. Dan sialnya, Indonesia waktu itu kalah di dalam sidang Mahkamah Internasional karena dianggap Indonesia sudah lama tidak mengurus Pulau Sipadan dan Ligitan, sehingga Malaysia menjadi lebih berhak untuk memiliki Pulau Sipadan dan Ligitan. Hal ini pula nanti yang melemahkan pemerintahan Megawati. Oke, akhir pemerintahan dari Megawati yang berjalan kurang lebih 3,5 tahun ini bukan karena ada kudeta ataupun dia dijatuhkan oleh MPR, tapi karena dia waktu itu kalah di dalam pemilu. Jadi Megawati waktu itu mencalonkan diri bersama Hashim Muzadi. Dia kalah oleh calon pendatang baru, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Yusuf Kala. Yang keduanya adalah menteri dari pemerintahan Megawati sendiri. SBY adalah Menko Polhukam dan Yusuf Kala adalah Menko Kesranya gitu ya. Makanya dia pasti rada kesal juga karena kalah oleh anak buahnya sendiri. Oke, kita masuk ke presiden yang terakhir yang akan kita bahas ya, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu presiden yang berhasil memenangkan pemilu di tahun 2004. Beliau ini adalah presiden pertama yang terpilih langsung oleh rakyat, bukan oleh MPR. Beliau memerintah cukup lama, dari 20 Oktober 2004 sampai dengan 20 Oktober 2014. Artinya dia memenangkan 2 kali periode pemilu. Nah, ini adalah periode pertama dia menjadi presiden setelah dilantik. Wakilnya adalah Yusuf Kala. Nah, SBY ini mendirikan kabinet yang bernama Kabinet Indonesia Bersatu, ada jilid 1 dan juga ada jilid 2. Nah, banyak sekali program yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintahan SBY ini. Salah satunya adalah tentang program pemberantasan kemiskinan. Yang terkenal adalah BLT atau bantuan langsung tunai. Ini sebagai kompensasi akan kenaikan harga BBM waktu itu. Nah, nanti warga-warga miskin ini dikasih dana khusus sebagai kebutuhan kehidupan mereka. Waktu itu kalau nggak salah bisa sampai dikasih sampai 1.300.000 gitu ya setiap orang. Kemudian ada kebijakan politik. Pada masa pemerintahan SBY, agar pemerintahan berlangsung stabil, dia ini mendirikan
Setgab atau sekretariat gabungan yang terdiri dari partai-partai politik yang mendukung pemerintahan, sehingga pemerintahannya SBY ini cukup stabil dan tidak ada pergolakan-pergolakan politik di dalamnya. Nah, pada saat itu juga beliau memperluas wewenang pemerintah daerah dan juga mengurangi kewenangan pemerintah pusat, sehingga nanti tercipta yang namanya desentralisasi. Kemudian pemerintahan SBY ini selalu berusaha untuk melakukan yang namanya transparansi birokrasi, yaitu dengan cara aktif di dalam media sosial dan juga dalam hotline SMS online gitu ya. Jadi pemerintahan SBY ini ingin pemerintahan itu tidak tersembunyi tapi bisa diakses oleh semua pihak. Oke, yang berikutnya, program kesejahteraan. Oke, seperti kita ketahui pada masa pemerintahan SBY pada tahun 2004, pada awal dia memerintah, ini langsung dihantam oleh sebuah bencana besar, yaitu tsunami yang terjadi di Aceh, yang memporak-porandakan sekitar Aceh dan juga Sumatera Utara. Makanya program utama waktu itu diarahkan langsung untuk merehabilitasi dua daerah yang paling terdampak tsunami, yaitu Aceh dan juga daerah Nias di Sumatera Utara. Kemudian setelah itu juga SBY menambah anggaran untuk pertanian dengan harapan Indonesia akan berhenti melakukan impor barang-barang hasil pertanian. Berikutnya juga, SBY ini adalah presiden pertama yang meningkatkan anggaran pendidikan sampai dengan 20%. Karena beliau percaya dengan pendidikan bangsa Indonesia ini akan bisa menjadi lebih baik. Dan beliau pun adalah salah satu presiden yang berhasil menurunkan angka putus sekolah di Indonesia. Nah, selain itu juga beliau ini adalah presiden pertama yang memberikan asuransi kesehatan bagi rakyat miskin, yaitu ASKES yang kini dikenal dengan BPJS. Oke, yang berikutnya, kebijakan kedaulatan, di mana ini adalah gambaran tentang suatu perundingan yang diadakan di Helsinki di Finlandia antara Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Jadi pada masa pemerintahan SBY tercapai kesepakatan perdamaian dengan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 15 Agustus tahun 2005 gitu ya. Jadi setelah tsunami datang, GAM ini kemudian akhirnya melunak dan akhirnya bisa tercapai suatu kesepakatan damai. Akhirnya berkuranglah satu daerah separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Nah, akhir dari pemerintahan SBY sama dengan akhir pemerintahannya Megawati, bukan diturunkan, bukan ada masalah juga, tapi karena memang SBY pada saat itu dia sudah tidak bisa mencalonkan lagi karena dia sudah menang 2 kali gitu ya, udah memerintah 2 periode, sehingga pemilu berikutnya pada tahun 2014 SBY tidak terlibat. Bahkan partainya pun jatuh gitu ya, dari peringkat 1 ke peringkat ke-4 waktu itu. Nah, pemilu waktu itu diikuti oleh 2 pasangan calon, ada Prabowo dan Hatta Rajasa, dan juga Joko Widodo dan juga Yusuf Kala. Dengan kita tahu pemenangnya adalah Joko Widodo. Sehingga setelah masa pemerintahan SBY, presidennya adalah Joko Widodo. Nah, untuk masa pemerintahan Joko Widodo kita akan bahas lain kali, mungkin tahun depan atau tahun yang berikutnya lagi, ketika pemerintahannya Joko Widodo sudah berakhir ya. Karena di dalam sejarah ketika sesuatu itu belum berakhir dan masih berlangsung, itu masih belum masuk ke dalam sejarah dan karena masih berproses. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan materi kita mengenai presiden-presiden yang pernah memimpin di era reformasi. Ada tugas untuk kalian ya. Nanti kalian tinggal cek di aplikasi sekolah kalian masing-masing. Tugasnya adalah kalian membuat infografis mengenai masa kepemimpinan presiden-presiden pada masa era reformasi. Isinya tuh nanti memuat seluruh presiden pada era reformasi. Isinya tentang informasi penting tiap pemerintahannya. Nah, deadline-nya ini 1 minggu. Jadi cukup lama juga ya. Dan ini juga adalah tugas kelompok. Bisa 3 orang. Kalian bisa bikin dengan gambar tangan, tulis tangan, ataupun menggunakan aplikasi digital. Kalau kalian masih bingung apa itu infografis, kalian bisa search langsung di Google, nanti muncul banyak sekali infografis di sana. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Jaga selalu kesehatan kalian. Akhir kata, saya pamit. Semangat pagi, Semak 2, bisa.